Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga kita membahas tentang media promosi kesehatan. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang metode untuk promosi kesehatan. Sekarang media apa yang bagus atau media apa yang cocok ketika kita ingin menyampaikan pesan program kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu gampang kemudian tertarik dengan apa yang kita sampaikan, sehingga dengan media inilah, dengan alat bantu inilah kita menarik minat dari masyarakat itu sendiri. Jadi media itu adalah alat bantu yang kita gunakan untuk promosi kesehatan, di mana media ini sebagai alat bantu untuk dapat dilihat, kemudian didengar, kemudian bisa diraba, dirasa, dicium, sehingga bisa memperlancar komunikasi dan menyebarluaskan informasi, sehingga pesan program yang kita sampaikan, tujuan yang ingin kita capai dapat langsung tepat sasaran, ya, dengan langsung ke panca indera. Ketika kita misalnya sasarannya untuk dilihat, bisa terlihat, kemudian didengar, kemudian dirasa, diraba dan dicium. Oke, dua hal yang harus kita perhatikan pada media promosi kesehatan kita, yaitu alat peraga yang kita gunakan itu harus mudah dimengerti oleh masyarakat atau sasaran kita. Kemudian ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya harus dapat diterima oleh sasaran. Jadi maknanya ketika kita menggunakan alat peraga, itu kita harus bersikap seperti masyarakat itu, sasaran itu, orang awam itu. Jadi jangan kita menggunakan alat peraga yang tidak dimengerti oleh sasaran tersebut. Kayak misalnya sekarang kita mau melakukan promosi anggap di desa kita yang tidak ada jaringan, yang hanya media komunikasinya dengan handphone poliponik misalnya begitu. Jadi alat peraga yang kita butuhkan itu kan tidak cocok ketika kita menggunakan virtual account ataupun media sosial untuk men-share atau menginformasikan dari pesan program promosi kesehatan kita itu. Jadi itu harus yang kita perhatikan, kita pertimbangkan. Kemudian ide gagasan. Jadi ide gagasannya itu ketika misalnya sasaran yang kita tuju itu melihat atau dia mendengar atau apa yang ingin kita sampaikan itu dapat langsung diterima. Jadi jangan ketika dia melihat gambar itu dia harus berpikir, ini gambar apa ya? Jadi harus betul-betul media itu yang kita berikan itu komunikatif dan dapat dipahami. Oke. Apa saja jenis media pada promosi kesehatan? Itu ada benda asli, kemudian ada benda tiruan, kemudian ada gambar atau media grafis, kemudian gambar atau alat optik. Oke. Kalau media asli, ini. Kalau misalnya di gambar yang pertama itu di atas, media asli itu maknanya langsung, jadi benda sesungguhnya. Baik dia benda hidup maupun benda mati, tapi dia memang benda yang digunakan pada pesan, pada program yang ingin kita capai. Jadi kayak misalnya di gambar ini cuci tangan yang baik, atau misalnya cegah COVID dengan mencuci tangan, atau misalnya cegah cacingan pada anak, jadi harus rajin cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Misalnya promosi kesehatan kita temanya begitu. Jadi langsung ketika kita paparkan, ketika kita promosikan, kita berikan pesan khusus itu langsung kita praktekkan. Jadi ini media aslinya. Kalau digambar langsung ada sabunnya, langsung ada airnya, air mengalir, kemudian ada tisunya untuk mengelap, kemudian langsung diperagakan. Ya, jadi media promkes benda asli merupakan alat peraga yang paling baik itu karena mudah serta cepat dikenal, karena langsung kita praktekkan. Ya. Kemudian kita ke yang kedua, media promosi kesehatan itu benda tiruan. Oke, kalau misalnya dilihat pada gambar yang di atas itu penyuluhan kesehatan tentang cara menyikat gigi.
Jadi si promotor, si promosi kesehatan, si penyuluh itu mempraktekkannya dengan menggunakan menggunakan media gigi manikin gigi. Ya, jadi kalau misalnya si Mbak Cantik ini langsung mempraktekkan di giginya cara menggosok gigi, berarti media yang digunakan penyuluh ini adalah benda asli. Tapi kalau misalnya digambar, beliau menggunakan gigi atau manikin gigi, berarti itu merupakan media promosi kesehatan benda tiruan. Kemudian yang di bawah itu cara memberikan resusitasi jantung paru, atau ketika ada yang pingsan kita berikan istilah medisnya RJP, ya, resusitasi jantung paru, pijak jantung misalnya. Itu dia itu 3 penyuluh itu memberikannya dengan memperagakannya dengan media manikin atau pantom RJP. Jadi kalau itu para penyuluh, para promosi kesehatan di gambar ini dia menggunakan benda tiruan, yaitu tiruan yang ukurannya lain dari benda sesungguhnya, kemudian digunakan sebagai media alat peraga dalam promosi kesehatan. Ini bisa kita gunakan dikarenakan benda asli tidak memungkinkan, misalnya ukuran benda asli yang terlalu besar, terlalu berat misalnya. Kemudian kayak misalnya yang RJP, kalau yang RJP ke orangnya langsung, jadi kita nungguin orang pingsan ya kan, jadi kita penyuluhnya menggunakan benda tiruan manikin. Ya, ini manikin atau benda tiruan ini dapat dibuat dari bermacam-macam bahan, bisa dari tanah, kayu, semen, plastik, dan sebagainya. Kemudian media yang ketiga, itu namanya media promosi kesehatan gambar atau media grafis. Jadi kalau yang di atas itu penyuluhnya tentang DBD menggunakan lembar balik, bawah juga kesehatan reproduksi dengan lembar balik. Oke, jadi poster, contohnya itu ada poster, ada leaflet, ada lembar balik, di mana kita menggunakan kata-kata sesuai dengan isinya, di mana yang perlu kita ingat ketika kita menggunakan media promosi kesehatan dengan media grafis atau gambar, itu mudah dibaca pada jarak kurang dari 6 meter. Kemudian kata-katanya harus sederhana, tidak boleh kata semua, jadi sakit mata atau malah pusing nanti si audiens atau sasaran kita. Jadi memang harus semenarik mungkin kita buat, terlihat jelas, gambar-gambarnya sederhana dan itu menarik. Jadi maknanya ketika kita menggunakan poster, leaflet, lembar balik ataupun media gambar atau media grafis, kita harus bisa melihat, oh ini sasaran kita, dia yang mana ya sasaran kitanya harus banyak atau sedikit, atau dia lagi atau kita bedside teaching atau satu-satu atau kelompok kecil, itu bisa. Tapi kalau udah kelompok besar itu sepertinya bisa kita lihatkan gambar yang lebih besar ya, kayak misalnya baliho mungkin. Itu termasuk dari media promcast gambar grafis. Kemudian yang terakhir, ini ada contoh, ini leaflet ya, ini contoh leaflet begini. Jadi leaflet ini biasanya dibawa pulang, atau misalnya kita sudah membuat ini, jadi ketika setelah kita penyuluhan, kita bagikan, maknanya pesan kita, program kita masih bisa dapat dibaca oleh masyarakat atau sasaran kita itu di rumah. Oke, kalau gambar optik yang keempat, media promosi, itu menggunakan media, misalnya ada infokusnya, ada PowerPoint-nya, jadi dia berbentuk foto, berbentuk slide atau film. Tapi kalau misalnya yang tadi media gambar grafis itu seperti dibuat ada alat, kalau yang alat optik ini ada alat tambahan yang digunakan untuk menampilkan karya visual. Jadi contohnya kayak di gambar itu menggunakan PowerPoint ya, dalam bentuk slide, kemudian bisa gambar alat optik ini dengan pemutaran film, itu termasuk media promosi kesehatan dengan gambar alat optik. Jadi sama, dia juga harus efektif, isinya tidak terlalu banyak kata-kata, kemudian dapat dilihat dengan jelas, kemudian juga bisa menyampaikan pesan dan semenarik mungkin kita membuatnya. Oke, itu contoh dari media promosi kesehatan. Sekarang ada tugas, jadi anak-anak ibu pilih 2-3 teman, kemudian buat
satu kelompok, kemudian pilihlah 2 media yang akan dibuat. Jadi kalau ibu semakin sulit media yang anak-anak ibu buat, itu semakin baik nilainya. Jadi jangan semuanya aku medianya yang poster aja deh yang gampang gitu, atau yang PowerPoint aja gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari satu yang dibuat, berarti meningkatkan nilainya. Ya, kita upload tugas ke dalam room penugasan pada learning classroom, dan waktunya ini dapat dilihat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.